Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Awalbillah dari program studi D3 Keperawatan tingkat 1 Stikes Adpit UJ Husada Bogor. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem syaraf. Baik, yang pertama kita akan belajar sedikit tentang unit terkecil dari sistem syaraf, yaitu sel-sel syaraf. Sistem syaraf itu tersusun dari dua sel. Yang pertama, ya udah sering kita dengar, yaitu ada neuron. Nah, yang kedua ini mungkin jarang atau sedikit asing di kuping kita, yaitu ada neuralgia. Tapi meskipun kata neuron ini lebih familiar atau lebih sering terdengar di telinga kita, tetapi neuralgia ini sebenarnya lebih banyak jumlahnya daripada neuron di dalam tubuh kita. Jadi apa sih yang membedakan antara neuron dan neuroglia? Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang neuron. Neuron adalah sel-sel syaraf yang berfungsi mengirimkan sinyal atau sebagai messenger. Apa sih maksudnya mengirimkan sinyal itu? Nah, contohnya kayak gini. Jika kita ingin menggerakkan tangan kita, berarti otak kita memberikan sinyal melalui neutron kepada otot tangan kita agar otot tangan kita bisa bergerak-gerak. Nah, kalau neuron tadi bertugas atau berfungsi mengirimkan sinyal, nah neuroglia ini nggak bisa bekerja seperti neuron. Dia hanya bisa memberikan nutrisi, dukungan, dan melindungi neuron agar neuron tersebut dapat bekerja secara maksimal. Nah, dari dua sel syaraf tadi, maka mereka membentuk sistem syaraf. Nah, sistem syaraf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sistem syaraf pusat, dan yang kedua, ada sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat, jika dalam bahasa Inggris, yaitu Central Nervous System. Central artinya pusat, nervous artinya saraf. Nah, sistem syaraf pusat ini tersusun dari dua struktur. Yang pertama, ada otak, dan yang kedua, ada sumsum tulang belakang. Nah, karena dari namanya aja kita udah tahu dia itu sistem syaraf pusat, berarti segala struktur yang ada di sistem syaraf pusat itu adanya di pusat tubuh. Otak adalah organ yang tersusur dari 100 miliar neuron. Wah, banyak banget ya. Nah, otak ini adanya di dalam cranial cavity. Tulang-tulang tengkorak yang mengelilingi cranial cavity kita sebut cranial bone atau tulang yang melindungi otak. Cranial bone ini ada 8 buah tulang. Nah, di bagian belakang otak ada yang namanya foramen magnum atau lubang besar. Apa sih foramen magnum itu? Nah, melalui foramen magnum ini, otak dan sumsum tulang belakang bisa bertemu. Nah, sumsum tulang belakang kita tersusun atas 100 juta neuron dan dilindungi oleh tulang belakang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem syaraf tepi atau peripheral nervous system. Sistem syaraf tepi adalah segala jaringan syaraf yang berada di luar sistem syaraf pusat. Kalau tadi sistem syaraf pusat adanya di pusat tubuh atau di dalam tubuh, nah sistem syaraf tepi ini berada di luar tubuh. Sistem syaraf tepi tersusun dari beberapa komponen, tapi kita akan fokus terhadap nervus. Sebelum masuk ke nervus, kita harus paham dulu tentang struktur atau anatomi dari neuron. Oke, kita bahas secara singkat aja ya. Nah, kan di neuron itu ada jaring-jaring yang keluar.
Itu kita beri nama atau disebut sebagai dendrit. Nah, tugas dari dendrit ini adalah menerima stimulus. Nah, di dalam dendrit ada yang namanya badan sel. Setelah dari badan sel, lalu dari badan sel ini akan muncul struktur yang seperti buntut panjang, atau yang disebut sebagai akson. Nah, di ujung akson itu ada akson terminal. Oke, itu pembahasan tentang anatomi neuron. Sekarang kita balik lagi ke nervus. Nervus adalah struktur yang tersusun dari ratusan sampai ribuan akson, bersama dengan jaringan ikat dan pembuluh darah. Nah, nervus ini ada dua macam. Yang pertama, ada cranialis dan spinalis. Oke, dari namanya aja kita sudah tahu. Cranialis itu adalah otak dan spinalis itu adalah tulang belakang. Nervus cranialis itu ada 12 pasang. Sedangkan nervus spinalis ada 30 pasang yang jumlahnya lebih banyak daripada. Oke, sampai di sini saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Saya Nizar Walubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.